Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrina Filosofia Haryanto dengan rekan saya Hanif Indri Atuti. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi subgrup. Apa itu subgrup? Bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan dari subgrup tersebut akan kami bahas. Nah, jadi apa sih subgrup itu? Subgrup itu adalah misalkan G grup dan H subset G. H dikatakan subgrup dari G dituliskan H kurang dari G. Jika H tidak sama dengan himpunan kosong. G sendiri merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G. Nih, di teorema 3.2, misal G adalah grup, himpunan H adalah subgrup dari G, jika dan hanya jika untuk setiap X, Y anggota himpunan H berlaku X, Y inverse anggota H. Buktinya, misalnya diketahui H subgrup dari G, untuk membuktikan berlaku X, Y pangkat min 1 elemen dari H. Misalnya kita ambil sembarang X, Y elemen dari H, karena H subgrup maka jelas untuk setiap Y pangkat min 1 anggota himpunan H, sehingga X, Y pangkat min 1 elemen dari H. Diketahui X, Y pangkat min 1 elemen dari H untuk setiap X, Y elemen dari H. Akan kita buktikan bahwa H subgrup dari G, ambil sembarang X elemen dari H, maka X pangkat min 1 sama dengan E elemen dari H. Sehingga ada elemen identitas di H, ambil sembarang X, Y elemen dari H untuk setiap Y pangkat min 1 elemen dari H, sehingga X, Y sama dengan X dikali Y pangkat min 1 pangkat min 1. Artinya berlaku sifat tertutup di H. Lalu ambil sembarang X elemen dari H, maka untuk setiap A inverse elemen dari H, jadi setiap elemen di H mempunyai inverse. Sifat asosiatif jelas dipenuhi karena H subset dari G. Sehingga dari 4 pembuktian tersebut dapat kita simpulkan bahwa H adalah subgrup dari G. Jadi subgrup itu ketika dia bersifat asosiatif memiliki inverse juga tertutup. Misalnya kita ambil contoh, bila G suatu grup maka E sama dengan anggota himpunan E adalah trivial subgrup dari G. Sedangkan subgrup dari G selain E dan G sendiri dinamakan subgrup sejati. Himpunan matriks SL buka kurung N, R dengan operasi perkalian matriks adalah subgrup dari grup GL buka kurung N, R. Bila G suatu grup dan center dari G didefinisikan oleh ZG sama dengan A, elemen dari G, AB sama dengan BA untuk setiap B elemen dari G. ZG adalah subgrup dari G. Jadi himpunan H sama dengan setengah pangkat M anggota himpunan Z. Dengan operasi perkalian merupakan subgrup dari grup Q bintang. Misalnya nih, pembahasan dari contoh 3.5 itu adalah akan ditunjukkan bahwa E sama dengan himpunan E adalah subgrup dari G. Sifat ketertutupan dan sifat asosiatif sudah jelas terpenuhi. Mengapa? Karena elemen identitasnya adalah E sendiri, sedangkan inverse dari E adalah E sendiri. Jadi inverse E tetap E, terus asosiatif kan cuma E, jadi asosiatifnya cuma E, jadi dia terpenuhi. Dan himpunan matriks SL, N, R adalah himpunan matriks-matriks itu sendiri. Sehingga terpenuhi. Jadi untuk contoh tadi adalah merupakan subgrup. SL, N, R itu sama aja matriks A11, A1N, AN1 sampai dengan ANN, di mana anggotanya A11, A12 sampai dengan ANN elemen dari R. Dan untuk setiap A elemen dari SL, N, R determinan A sama dengan 1. Berdasarkan teorema 3.2 tadi, SL, N, R dengan operasi perkalian matriks adalah subgrup dari grup GL, N, R. Jika untuk setiap A, B elemen dari SL, N, R, maka AB inverse elemen dari SL, N, R. Jadi itu dikasih tahu misal A matriksnya itu dan B matriksnya itu. Jadi dengan begitu
determinan A sama dengan 1 dan determinan B sama dengan 1. Sehingga AB inverse sama dengan A dikali 1 per determinan B dikali adjoint B. Karena jelas bahwa determinan B memenuhi, maka dapat dinyatakan sebagai subgrup. Definisi 3.5, jika G adalah grup, maka G dan E adalah subgrup tersejati dari G, dan semua subgrup yang lain adalah subgrup sejati. Contohnya, Q pangkat plus ditambah operasi perkalian merupakan sebuah subgrup sejati dari R plus di bawah operasi perkalian. Contohnya 3.7, di dalam Z4 hanya terdapat satu subgrup sejati yaitu kurung kurawal 0,0,2, sedangkan subgrup yang lain yaitu 0, dan Z4 sendiri adalah subgrup sejati. Nah, contoh 3.8 yaitu grup V sama dengan dalam kurung kurawal E, A, B, C memiliki 3 subgrup sejati yaitu kurung kurawal E, A, kurung kurawal E, B, dan kurung kurawal E, C, di mana grup V ini adalah clean 4, grup yang dinotiskan dengan V yang diambil dari bahasa Jerman Vier group. Selanjutnya, teorema 3.3. Sebuah subhimpunan H dari grup G adalah sebuah subgrup dari G. Jika dan hanya jika I1H tertutup terdapat operasi binder pada G, I2 elemen identitas E di G adalah identitas pula di H. I3 untuk setiap A epsilon H, maka A pangkat min 1 epsilon H. Dibuktikan bahwasannya H subgrup G, sehingga dapat kita amati dengan mudah bahwa I1, I2, I3 terpenuhi. Diketahui I1 hingga I3 akan kita selidiki bahwa H subgrup dari G. Untuk membuktikan bahwa H subgrup dari G, maka tinggal kita buktikan bahwa berlaku sifat asosiatif pada H. Karena H subgrup dari G, maka sifat asosiatif dari H mengikuti sifat asosiatif pada G. Karena G grup, maka jelaskan berlaku sifat asosiatif pada G, sehingga berlaku pula sifat asosiatif pada H. Terbukti bahwa H subgrup dari G. Selanjutnya, teorema contoh 3.10. M2 kali 2 R sama dengan kurung awal A, B, C, D, batas AD tidak sama dengan dari BC, terdapat operasi perkalian M2 kali 2R adalah sebuah grup. Selanjutnya, S2 kali 2R sama dengan kurung kurawal A001, batas A tidak sama dengan 0 adalah subgrup dari M2 kali 2R. Dapat kita tunjukkan bahwa S2 kali 2R subgrup dari M2 kali 2R. Yang pertama, S2 kali 2R subgrup M2 kali 2R. Yang kedua, berdasarkan teorema 3.2, untuk setiap AB epsilon S2 kali 2R, maka AB pangkat min 1 epsilon S2 kali 2 dalam kurung R, ambil sembarang AB epsilon S2 kali 2R. Misalnya, A sama dengan dalam kurung A001, A tidak sama dengan 0, dan B sama dengan dalam kurung B001, B tidak sama dengan 0. Nah, yang ini AB pangkat min 1 sama dengan dalam kurung A001 dikali 1 per determinan B dalam kurung 100B A001 dikali 1 per B dikali sama dalam kurung 100B sama dengan 1 per B A001 dikali 100B. Hasilnya sama dengan 1B A00B. Dikalikan di sini A A1 per B dikali A menjadi AB, 1 per B dikali 0 hasilnya 0, dan 1 per B dikali 0 bawah jadi 0, 1 per B dikali B hasilnya 1, dikarenakan B-nya kan ada 2 tuh yang dicoret gitu, mesti baru dikaliin. Nah, berarti
A per B bukan sama dengan 0, maka AB pangkat min 1 epsilon S2 kali 2R sehingga S2 2R subgrup dari M2 kali 2R. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.